Karina tidak sendirian loh, Karina ditemani dua orang kakak-kakak, yaitu Kak Okta dan Kak Rosa. Nah, untuk mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Karina mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, di mana Engkau masih menyertai kami anak-anak-Mu, kami bisa beribadah bersama meskipun secara live streaming, tapi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan juga kiranya Engkau akan tetap selalu menyertai ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Ina sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan? Siap. Kita akan memuji Tuhan. Dunia boleh berkata, mari kita bertepuk tangan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, Aku istimewa. ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dialah hidup dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi terang? Siapa yang mau jadi anak-anak terang? Saya. Okta mau jadi anak-anak terang? Mau dong. Kak Rosa juga mau. Nah, kita semua ingin menjadi anak-anak terang. Mari kita angkat satu pujian. Aku adalah terang. Jadi miliknya, jadi berkatku, kesenangannya.
berkat dimanapun kita berada. Amin. 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 Nah, kita angkat satu pujian lagi. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang papa, Yesus sayang mama, Yesus sayang kakak, Yesus sayang adik. Mari kita angkat pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi kita lakukan ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah sama-sama sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu persiapkan dulu Alkitabnya, berada di sebelahnya. Sudah diambil semuanya, mari kita angkat satu pujian. Buka Alkitab lalu dibaca. Kita persiapkan diri kita. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari kita mau masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Karika minta kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita sungguh-sungguh boleh berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan lagi bagi kami. Untuk kembali kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami. Engkau buka hati kami, pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karika sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa. Pasti semuanya luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36.
Pembacaan kita sebenarnya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48, tapi Karika minta kita hanya membaca ayat yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita baca secara bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, adik-adik, di sebuah kota yang bernama kota Kaisarea, ada seorang perwira pasukan di mana dia dengan seisi rumahnya hidup takut akan Allah. Perwira tersebut bernama Kornelius. Nah, Kornelius ini dia adalah orang yang suka memberi sedekah. Dan terlebih lagi dia adalah orang yang takut akan Allah, walaupun dia belum mengerti sepenuhnya siapa itu Yesus. Pada suatu ketika jam 3 petang, Kornelius sedang berdoa. Tiba-tiba ada malaikat datang kepadanya. Malaikat itu berkata, "Kornelius." "Ya Tuhan," jawab Kornelius, "doa dan sedekahmu telah naik kepada hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Dan malaikat itu berkata, "Pergilah ke Yope, suruhlah beberapa orang untuk menjemput seseorang yang bernama Simon yang disebut juga Petrus." Kemudian malaikat itu meninggalkan dia. Setelah itu Kornelius memanggil kedua hambanya. Dia memanggil kedua hambanya, kemudian bersama dengan salah satu prajuritnya untuk pergi ke Yope menjemput seorang yang bernama Simon. Kemudian ketiga orang ini pergi ke Yope. Nah, keesokan harinya adik-adik, sekitar jam 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tetapi perutnya sangat lapar dan dia ingin sekali makan. Ketika makanan sedang disiapkan, tiba-tiba langit terbuka dan turunlah suatu benda dengan kain lebar. Di dalamnya adik-adik tahu berisi apa? Berisi segala macam binatang berkaki 4. Bermacam binatang menjalar maupun juga melata maupun juga burung yang turun dari langit. Kemudian Petrus dengar ada suara, "Hai Petrus, bangunlah, sembelilah dan makanlah." Adik-adik tahu apa jawab Petrus? "Tidak Tuhan, tidak. Aku tidak pernah makan makanan haram." Kemudian suara itu berkata lagi kepada Petrus, "Apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan engkau nyatakan haram." Kemudian suara itu berkata lagi yang ketiga kalinya, kemudian setelah 3 kali suara itu terdengar, benda itu kemudian naik kembali ke atas langit. Kemudian Petrus berpikir, kira-kira ini artinya apa penglihatan yang Tuhan nyatakan bagi Petrus? Dia bingung.
Kemudian bersamaan dengan itu adik-adik, ketiga orang suruhan dari Kornelius sudah sampai di depan pintu rumah yang ditumpangi Petrus. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Petrus, turunlah ke bawah, ada 3 orang yang mencari engkau. Kemudian Petrus pun turun dan menemui ketiga orang itu. Kemudian ketiga orang itu berkata, ada seorang perwira pasukan di Kaisarea yang memanggil engkau, yang mengundang engkau ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya Petrus bersama-sama dengan ketiga orang suruhan dari Kornelius beserta juga dengan saudara-saudara seiman yang ada di Yope pergi bersama dengan Petrus ke Kaisarea. Kemudian adik-adik, setelah sampai ke Kaisarea, Petrus disambut oleh seisi keluarga dari Kornelius. Mereka begitu senang menyambut Petrus. Kemudian Petrus masih teringat dengan mimpinya. Apa yang maksud mimpi yang Tuhan berikan kepada dia, penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian Kornelius menceritakan kepada Petrus bagaimana malaikat Tuhan datang mengunjungi dia dan mengatakan segala sesuatu yang terjadi. Akhirnya Petrus boleh mengerti, ya, seperti yang firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36, bagaimana Allah tidak membedakan orang. Jadi akhirnya Petrus mengerti bahwa oh ternyata mimpi itu artinya bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah adalah milik semua orang. Tuhan Yesus adalah untuk semua orang. Akhirnya Petrus menceritakan kabar baik kepada seisi keluarga Kornelius. Bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanannya, sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi Petrus akhirnya mengerti akan penglihatan dia bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Keselamatan yang dia miliki itu juga menjadi milik orang lain. Jadi adik-adik, ketika Petrus menceritakan tentang kabar baik itu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus melingkupi setiap orang yang ada di situ, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi adik-adik, tapi juga Tuhan Yesus mengasihi orang lain yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan Yesus, yang mereka belum mungkin mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mau mati untuk mereka, sehingga keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka itu juga menjadi milik mereka, bukan hanya menjadi milik kita. Kemudian kita mau belajar bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Artinya apa adik-adik? Bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, apalagi ketika kita di sekolah, kita di lingkungan bermain, kalau kita punya teman-teman yang tidak seiman dengan kita, kita jangan mengejek mereka, tetapi justru kita bermain dengan mereka, kita merangkul mereka, kita juga mengasihi mereka. Sehingga dalam setiap perbuatan kita, perkataan kita, mereka boleh melihat Tuhan Yesus di dalam kita.
sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mengerti ya adik-adik? Jadi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Tuhan Yesus bilang, "Aku telah mengasihi kamu, demikian kamu juga harus mengasihi orang lain." Jadi ketika Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, kita juga harus memberikan kasih Tuhan Yesus itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kita harus mengasihi semua orang, mengasihi teman-teman kita. Walaupun mungkin teman kita kulitnya hitam, rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang miskin, ada yang kaya. Tetapi semuanya harus kita sayangi, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena itu perintah Tuhan Yesus agar kita mau mengasihi semua orang. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Kak Rika mau minta kita semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, di mana firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami Bapa, bahwa kami boleh mengasihi orang lain, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah keselamatan itu juga boleh menjadi bagian mereka yang belum mengenal akan Engkau. Tuhan Yesus juga tolong kami agar kami tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kami, tetapi kami justru merangkul mereka, menolong mereka, membantu mereka, sehingga dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami, mereka boleh melihat kasih Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga mereka juga boleh diberkati dan mereka juga boleh mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Rika. Apa pesan dari firman Tuhan itu? Nah, kita tidak boleh saling membedakan teman-teman kita. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi baik itu teman-teman kita di sekolah, dimanapun kita berada, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebentar lagi kita juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Lina undang untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus untuk selamanya. Selamanya
Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, dan kami bersyukur anak-anak kami yang Tuhan sudah sertai, bahkan meskipun di tengah-tengah tantangan demi tantangan yang ada, beberapa hari yang lalu anak-anak kami boleh mendapatkan hasil dari sekolah mereka selama 1 tahun ini. Mereka sudah ada yang naik kelas, bahkan ada yang sudah lulus dari sekolah dasar. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhanlah yang memungkinkan semua itu boleh terjadi. Doa kami, sekalipun di masa yang sukar ini, kami tetap berdoa anak-anak kami tetap bersemangat belajar, tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga mereka tetap dengar-dengaran kepada kedua orang tua, kepada guru-guru, bahkan terlebih kepada Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, dan hamba memberkati semua anak-anakku yang boleh mengikuti sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus. Berkat ini tercurah dan berlimpah atas anak-anakku semuanya. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku yang ada di rumah. Haleluya.